ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, marilah kita menempatkan posisi penghambaan kepada Allah. Karena hamba itu istilah sifatnya minta, menunggu dan mengelola atau menikmati apa yang Allah berikan. Tentunya tidak ada jalan kecuali merasa berterima kasih kepada Sang Pemberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana syukur itu adalah ikatan makhluk selama hidup. Sarana keperluan hidup itu tidak hadir dari makhluk, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita tidak bersyukur kepada Allah, berarti kita adalah kufur nikmat. Artinya manusia itu merasa bisa mendatangkan keperluan yang bahannya bukan dari Allah. Kemudian sholawat beserta salam semoga tercurahkan atas putusannya Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW pada keluarga para sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Tidak bosan-bosannya, mudah-mudahan kalau bukan kesempurnaan saya, Bapak Ibu semua menjadi dai-dai yang istilahnya tidak mengenal gangguan dan ocehan orang lain, mestinya mentasbihkan atau mematrikan tauhid ke dalam hati. Tidak ada duanya ya, daripada ilmu yang terpilih. Ya, contoh yang kami baca tadi, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ada orang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, berarti itu kan tiada penyandaran, tiada pengarahan, tiada menyembah, tiada nurut kecuali kepada Allah. Ini ditanamkan di dalam hati, bukan ditanam di pikiran. Kalau di dalam pikiran orang banyak la ilaha illallah ya, tapi prakteknya setelah keluar dari sholat yang diikuti, yang dikerjakan itu bukan dalil atau tujuan. Itu diantara. Makanya kalau sudah bilang dari Allah tadi tiada Tuhan kecuali Allah, artinya Tuhan itu pencipta, Tuhan itu adalah pemilik, Tuhan itu itulah pengatur dan penegak hukum.
tinggal sekarang kita sudah berbicara la ilaha illallah, sudi atau tidak, keberatan atau tidak, diri kita masing-masing ya, diadili oleh hukum Allah. Itu tinggal kita rela atau tidak. Kalau diri kita rela la ilaha illallah tadi, artinya tidak ada urusan dengan partai, tidak ada urusan dengan masyarakat, tidak ada urusan saya dengan. Jadi bukan kita tidak mau bergabung dengan partai, bukan tidak mau bergabung dengan masyarakat, tapi selama penggabungan kita itu tetap berdiri tegak pada jalur garis yang Allah gariskan. Jadi jangan ada lagi la ilallah pengabdiannya kepada negara, la ilallah pengabdian. Dan kalau sekarang negara mengadakan undang-undang bebas wanita pakai pakaian, apa kita harus pakai undang-undang negara? Ya. Atau sekarang negara komunis tidak bertuhan, apa kita harus ikuti? Jadi dimanapun kita berada, entah kumpul orang tidak bertuhan, entah kumpul dengan orang musyrik, entah kumpul dengan Muhammadiyah, entah kumpul dengan NU, entah kumpul dengan MTA, artinya selama mereka memiliki Tuhan yang sama, kitab yang sama, Nabi yang sama, itulah saudara. Kalimat daerah ditanamkan, dizikirkan, maksudnya apa? Setiap zikir itu artinya minta kesadaran. Jadi orang yang banyak zikir itu lama-lama sadar. Iya ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Pokok saya ya, masih mudah benar terombang-ambing mengikuti kelompok-kelompok yang istilahnya kelompok itu pun dulu itu manusia masuk gembengan. Hanya istilahnya karena ada ya diantaranya kita itu kalau ada bos itu, kalau bilang ada bos, orang yang merasa tidak pernah mendapatkan suatu kegembiraan, asal dia jangan bisa membedakan itu bos. Jadi terbawa-bawa, harus dia tidak dikenal dengan kebenaran. Nah, kemudian kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada Tuhan kecuali Allah, dan Dia menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadahnya kepada Allah, bukan ibadah kepada ibu bapak, bukan ibadah kepada masyarakat, tapi ibadah kepada Allah. Perilaku apapun yang baik menurut Allah itulah yang diikut. Jadi jangan orang bilang berbuat baik pada ibu bapak itu seolah-olah itu aturan buatan kita, itu aturan buatan Allah. Kalau itu dikerjakan berarti ibadah. Kalau itu tidak dikerjakan berarti kita menjalankan jalan yang benar. Nah, sekarang setiap orang ibadah itu terikat oleh apa? Setiap orang ibadah terikat oleh apa? Sekarang saya menjadi abdinya wali kota, terikat oleh apa saya? Saya mengabdi kepada ya siapa saja. Setiap mengabdi tentu terikat oleh yang diibadahi atau yang kita jadikan majikan. Nah kalau sudah kita mengatakan la ilaha illallah, berarti diri kita itu terikat oleh undang-undangnya, oleh undang-undang. Kata-kata yang sebenarnya bohong tidak boleh bohong dipakai yang jujur, yang sebenarnya tidak sholat jadi sholat, terikat. Jadi kita terikat oleh undang-undang sang majikan, undang-undang Allah tadi. Jadi kita sambung ya, surat yang ke-35 itu ayat 10. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatul jami'ah
ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus sholih yarfa'uhu walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum azabun syadid wa makruh ulaika huwal. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu hanya ada dalam pengabdian kepada Allah sepenuhnya. Jadi kalau kita ngabdi kepada Allah, Allah itu tidak pernah punya perusahaan bangkrut. Kalau di Kalimantan Barat itu dulu perusahaan kayu yang besar-besar apa namanya? KPE ya, KPE bangkrut apa lagi? Jadi kalau kamu ingin jaya, hanya tidak akan bangkrut perusahaannya Allah. Dari dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita ingin jadi, ya, barang siapa menghendaki uang maka kemuliaan itu hanya milik Allah, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Jadi istilahnya, jadi kita hidup ini tidak usah pikir orang lain dulu. Jadi kita dulu yang kita pikir. Karena tadi saya katakan dari awal, kalau orang sudah berkata la ilaha, tidak ada urusan dengan mama, tidak ada urusan dengan bapak. Maksudnya tidak ada urusan. Kalau bapak dan mama mengajak yang bersamaan daripada undang-undang Allah, tidak ada urusan untuk diikuti. Itu maksudnya. Ya. Itulah kalau kita lihat jati diri yang diambil. Ya. Ya. Kalau jati diri sudah tertanam, insya Allah manusia itu siang malam untuk melepaskan zikir itu kehendak Allah. Ya. Ini kita lain. Quran itu bicara sebagai panduan, ya, sebagai gambar yang nyata, tapi Qurannya kadang-kadang cuma sekedar dibaca. Ya contoh ya, kalau Allah bizikrillahi tatma'innul qulub, kalau orang zikir makin stres, zikir makin bingung, yang salah yang zikir atau Quran. Kalau ada orang zikir stres, yang salah yang zikir atau Quran yang salah? Sebab apa kalau mengingat Allah? Menyebut nama Allah yang turun itu apa? Ya. Menyebut nama Allah yang turun apa? Nah. Allah punya tidak sifat kejelekan? Kalau menyebut nama Allah pernah tidak turun yang jelek? Bahkan Allah menyatakan, sebenarnya aku akan mengazab kamu, tapi kamu mengucapkan astagfirullah, yang turun ampunan bukan pukulan. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in. Oh, sekarang ada orang disiksa, berarti Allah ucap. Manusia mendapat siksa itu sebenarnya segala yang dilarang oleh Allah ditempuh akan menghasilkan kecelakaan dan kesusahan. Jadi bukan Allah menyiksa. Ini sebagai contoh ya, ibu-ibu ya, mudah-mudahan kamu bukan terpaksa benar jangan mau jadi TKI. TKW ya. Karena wanita menurut Islam tidak diperbolehkan keluar dari rumah tangganya apalagi sampai tanpa mahram. Mereka dilanggar, ujungnya apa? Dilanggar, pasti keburukan hasilnya. Segala sesuatu yang diawal tangga niscaya akan menghasilkan. Surat 4:9. Tauhid, maaf Bapak Ibu, kalau kurang jelas jangan segan-segan nanya, insya Allah dengan pertolongan Allah
Bapak Ibu akan dapat melihat dirinya sendiri. Fikih ini menyusul, karena fikih tidak bisa jadi kompas pasti, itu nggak bisa. Jadi kalau tauhid tidak bisa pasti, bukan tauhid. Apa tadi yang saya katakan? Surat An-Nisa 79, baca. Kalau salah satu baca. Dan bencana yang menimpa adalah karena Islam dan menjadi langsung pada seluruh lapisan manusia dan untuk itu Allah menjadi Itu tadi sebagai contoh gitu. Kalau selamatan orang mati di larangan Allah, kalau ditempuh hasilnya apa? Hasilnya apa? Orang dari daerah saya kebanyakan yang pindah ke Pontianak itu diasbabkan adanya musibah-musibah kematian. Jadi kalau daerah kami itu sana dikenal ada mati tempe, ya, mati telur, mati ayam, mati kambing, mati sapi, mati kebo. Ya, istilahnya itu kalau orang miskin, ya, jamu si pelayan itu pakai tempe, ya, karena nggak ada. Ya. Nah kalau yang di atas miskin, artinya agak kaya sedikit, ya, dia mampu beli telur pakai telur. Di atas yang lebih kaya, dia mampu jamu pakai ayam. Nah, itu namanya. Dan itu dilanggar. Ujung-ujungnya sawah ladangnya digadaikan hanya untuk keperluan yang dilarang Allah. Hasilnya apa? Jadi, bukan Allah kejam, yang kejam itu kita. Siapa yang mengejar siapa? Mengejami dirinya sendiri. Ya. Artinya, jalan yang bertentangan dengan Allah itu ditempuh berarti kejam terhadap dirinya sendiri. Seperti kalau saya yang merokok itu sudah kejam terhadap diri saya sendiri. Ya. Jadi kemarin yang pernah tinggal di sini ketemu ya. Pertama yang ditegur dengan dia, Pak Nyaman, ini pun di dalam saya sudah tidak kenal badannya gemuk benar ini. Ya rumahnya di sini. Pak Nyaman buang rokok sempurna. Ya udahlah saya buat, tapi nanti rokok lagi kalau kamu nggak ada. Nggak tahu lupa namanya siapa. Inilah rumah yang di sini. Paham Bapak Ibu? Kalau belum paham ya. Saya tidak ingin keluarganya hari-hari ngoceh cerita hal keburukan orang. Kalau ada masalah nggak pernah selesai. Kenapa? Setiap apapun yang belum selesai dijawab zikir yang banyak. Agar waktu kita itu berzikir, kemana arah kesalahan itu tadi kelihatan. Wah ini udah kebacut, sudah terlanjur menempuh jalan sama. Kalau saya tidak mundur balik lagi ke tempat awal, misalnya saya akan kesasar. Itu surat kali 47:19 dibaca lagi. Ayat yang ke 19. Faklam anahu la ilaha illallah tadi dibaca kembali ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Dan sebab itu ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonkanlah ampun bagi dosa dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui segala kegiatanmu dan tempat tinggalmu kelak. Ini yang menyampaikan bukan orang Nabi SAW. Kalau ada lebih
Allah tidak memberikan petunjuk harus pandai bahasa Arab. Ya, Allah berhikmah kepada yang dikehendaki datang. Ketahui Tuhan semua, mana menyerahlah kamu kepada Tuhan. Wastafir, menyerah. Jadi menyerah apa mau. Nah sekarang kita hari menyebut Allah, tapi menyerah dengan ada, menyerah dengan pimpinan yang tidak benar, menyerah dengan keramat, menyerah dengan manusia. Ini kan ucapan kita ucapan yang terpatri di dalam hati cuma ya. Nah cuman itu istighfar dengan tobat itu ada bedanya ya. Kalau istighfar termasuk doa minta ampun, tapi kalau tobat menyerah total namanya tobat. Artinya kalau orang tobat itu apa maumu sang majikan, ini namanya tobat. Tapi kalau istighfar masih berbentuk doa ya. Surat 11 ayat 3 ya. Surah 11 ayat 3. Wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum azaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, lalu minta tobat kepadanya. Jika kamu kerja minta ampun tadi doa, tapi kalau tobat contoh sebaik-baik istighfar adalah menjelang subuh. Tapi belum tentu habis istighfar lalu besoknya itu tidak berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa yang tidak sengaja wajar. Ini yang sengaja pun dikerjakan lagi. Ini artinya membaca doa meminta diampuni, tapi tidak melaksanakan taubat. Taubat itu artinya meninggalkan yang dilarang, berusaha mengamalkan yang diperintah, menyerah. Faklam anahu la ilaha wastafir, menyerah. Artinya menyerah ini umur kita dari dia, menentukan matinya dia, menentukan apapun dia. Maka kalau orang sudah berkata la ilaha illallah tadi, tiada Tuhan kecuali Allah, kan hakikatnya tiada penyandaran kecuali kepada Allah. Tapi jalan yang kita ciptakan itu selalu dalam keadaan buntu, sangat gimana memecahkan. Kalau kita sudah bertuhan Allah, menyandarkan diri kepada Allah, buntu jalan. Oh enggak ketemu, apa sebabnya? Jadi kita bertuhan Allah. Jangan membanggakan kalau memiliki kebijaksanaan hasil karya sendiri. Jangan membanggakan. Ini usaha kita. Ini yang membuat kita buntu. Jadi istilahnya bersandar kepada Allah, artinya kalau buntu ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya apa? Tidak mampu membuang kebiasaan buruk dan tidak mampu meraih kebaikan kecuali kita tinggalkan kebiasaan buruk itu kalau bukan rahmat Allah tidak bisa. Untuk meraih kebaikan juga tidak bisa. Karena mau sedekah lah, padahal sedekahnya saya begitu udah jadi sedekah mati. Kan berarti kalau aku tahu mau mati tentu aku sebahkan dengan aku sedekah. Catat 3 ayat ya. Tidak mampu meraih kebaikan dan tidak mampu meninggalkan keburukan. Contohnya suami istri saling tiap hari cuma comel-comel di rumah. Sebenarnya comel itu jangan dilanjutkan, diam aja. Kapan titik temunya untuk menyelesaikan yang jadi comel itu tadi. Catat 3 ayat ya. Surat 7 188.
Surat 10 ayat 49. Kemudian surat 72 ayat 21. Maaf, ini saya kadang-kadang mau nanya orangnya mudah tersinggung. Pergi ngaji dengan pergi mall baik mana, Bu? Hah? Ayo. Jawabnya gimana? Tergantung keperluannya. Ya. Kalau ke mall memang dia dipentingkan karena beli obat, dan tentu sama. Cuma orang umumnya, itulah ibu-ibu pada saya. Untuk bisa nggak punya suami itu. Orang kalau udah, Bu, malam ini kan malam minggu kita pergi mall. Kalaupun dia masak cepatnya bukan main, berpakaiannya juga gitu. Tapi coba diajak pengajian di mana tidak. Nah, di sini kan kita tidak bisa membedakan. Istilahnya ini lebih buruk daripada ini, tapi kalau yang buruk kenapa saya ringan langkahnya, kalau yang baik berat. Tanya saya tentang tahu istri saya barang kalau ngaji bukan pelayan dulu, belakangan terus nanti marah di rumah. La haula wala quwwata. Baca ayatnya itu. Dan kalau merasa buruknya itu ada dalam diri, berdoa sebanyak mungkin kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena kalau Allah tidak menurunkan pertolongan, pasti kamu tidak bisa terangkat dari keburukan. Bukan ngandalkan pikir nih. Jangan baca satu-satu. Tidak usah diharapnya waktunya pendek. Surah 7 ayat yang 188. Katakanlah, aku tidak mampu meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan untuk diriku sendiri kecuali apa yang dikehendaki Allah. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, sudah tentu aku akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan waspada terhadap bahaya yang akan menimpa. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, itu diantaranya zikir untuk menzikirkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu diantaranya. Jadi jangan kalau kita merasa bisa itu seolah-olah hasil bisa hasil itu semua rahmat Allah. Kalau Allah tidak beri rahmat, tidak akan ada manusia itu istilahnya dapat melaksanakan kebaikan, apalagi ketulusan dan keikhlasan tidak akan mungkin. Dan satu lagi, Sebelum ayat yang ke-49, jawablah, aku tidak berwenang untuk menolak kemelaratan dan merangkul kemanfaatan kecuali menurut yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat ada ajalnya. Jika ajal mereka itu datang, mereka tidak dapat mendulurkan agak sesaat pun dan tidak pula mendapat percepatnya. ya, jadi ini Rasul yang aku tidak bisa meninggalkan keburukan dan aku tidak bisa meraih kemanfaatan kalau bukanlah rahmat dan kan saya ada buku namanya buku judul perwalian ya. Itu kalau zikir akhir tinggal dua aja, satu kalimat dari Allah, dua lafal. Tapi zikirnya pada benar tidak. Kalau zikirnya kalau pergi masjid itu sebentar setengah jam sudah kelesetan. Pada intisari zikir jangan sampai putus. Kalau ibu zikir di jalan putus berarti ibu itu meremehkan rahmat Allah. Karena menyebut nama Allah pasti yang turun kebaikan. Di surat 33 artinya hanya dengan jalan berzikir kamu dimanapun kamu berada, maka malaikat akan minta pengampun dan dengan jalan itu Allah memberi rahmat. Jadi rahmat ini termasuk ajaran langsung boleh. Jadi ada orang yang dapat ilham, itulah lewat
kita meremehkan fikih, tapi fikih tidak boleh dimakan mentah. Contohnya orang sholat safar itu kalau lihat bacaan buku beraneka ragam. Ada yang mengatakan jarak makan dulu, ada yang mengatakan jarak 6 mil, ada yang mengatakan jarak 3 mil, ya. Ada yang mengatakan kalau musafir itu ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 19 hari, ada yang seterusnya. Ini kan tidak bisa dipakai kita. Nah, tinggal kita ini karena tidak berupa sidik, mana yang senang atau kuat kita pakai, itulah yang kita pakai. Itu fikih, maka fikih membuka buku tinggalannya para ulama. Ya. Sudah dibaca tadi. Satu lagi surat 72 ayat yang 21. 72 ayat 21. Katakanlah, aku tidak berkewajiban untuk menolak sesuatu kemudaratan dari urusanmu, dan tidak pula berkewajiban untuk meraih sesuatu kemanfaatan untuk dirimu. Jadi tauhid dari dalam dulu masuk dipatrikan di dalam hati, kemudian lama-lama sampai berbuih ngajak anak sholat dan sholat. Tapi mudah-mudahan tidak jenuh untuk mengajar. Sebab Nabi sendiri kan mengimankan pamannya yang paling sayang dengan Nabi itu tidak bisa. Hartanya diserahkan, tenaganya diserahkan untuk bela Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengimani Nabi Muhammad. Ini sebagai tanda perendahan diri manusia itu, walaupun dapat kebaikan bukan atas karya jerih payah yang mati-matian, bukan semuanya itu semata-mata karena rahmat dan pertolongan Allah. Ya. Jadi orang yang pergi ngaji rajin itu jangan bilang rajin, itu rahmat Allah. Ya. Kalau bukan rahmat, tak turun dari rumah ke sini. Apalagi ini sekarang dapat pasukan MTA sama sih. Bagi saya bebas, tidak murtad keluar dari MTA, tidak murtad keluar dari NU, tidak murtad. Kalau keluar dari Quran dan hadis murtad. Dapat jamaah, alhamdulillah. Tidak dapat jamaah, apa kata Allah? Sampaikan. Berpaling dari orang tidak mau. Ini yang baru-baru saya bilang. Saya ngomong, jangan dia benarkan, jangan disalahkan. Renungkan dulu baik-baik. Udah ya. Tadi masih tentang penghambaan. Jadi menghamba kepada Allah adalah mengabdi kepada zat yang perusahaannya tidak pernah bangkrut, tidak pernah bangkrut dari dunia sampai akhir. Maka bagaimana selaku abdi ini? Ya, selaku abdi. Nah, kita baca surat 6 153. Surat 6 dan 153. Sesungguhnya yang kugariskan ini adalah jalanku yang lurus. Karena itu ikutilah dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Nanti kamu akan berantakan dari jalan Tuhan. Begitulah yang diberitakan Tuhan kepadamu. Semoga kamu bertakwa. Ya. Tolong pemahaman buku dia, saya pengen dengar. Pendapat yang dipahamkan dalam saya buku dia. Ya. Sudah mau pulang ke Jawa, diikat jangan boleh pulang. Inilah jalanku yang lempang, maksudnya adalah Shiratal Mustaqim itu ya Al-Quran itu. Jangan ikuti jalan yang lain. Selama ini kan pemahaman masyarakat umum itu yang namanya Shiratal Mustaqim itu kan rambut kita putih. Nanti di akhirat di atas neraka itu akan dibentang jembatan rambut 707. Barang siapa amalnya baik bisa melewatinya. Tapi sebenarnya di sini ada yang namanya Shiratal Mustaqim itu ya inilah Al-Quran ini, ikuti Al-Quran ini. Kita disuruh
menurut apa kata Al-Quran, jangan mengikuti yang selain Al-Quran. Wala tattabi'u subula itu, dan jangan ikuti jalan yang lain. Kalau kamu mengikuti jalan yang lain akan berantakan dari jalanku. Inilah di lingkungan kita, di masyarakat kita itu karena tidak kompak, sudah tahu bahwa pedomannya itu adalah Al-Quran, masih cari pedoman yang lain, maka seolah-olah Islam itu terkotak-kotak, semuanya yang benar gitu loh. Jadi, jadi tadi kan sudah bilang dari Allah, saya menyiapkan diri menghamba kepada Allah. Kalau kamu menghamba, kalau kamu menghamba, cara kamu, jalan yang harus tempuh, inilah jalan yang kubuat. Inilah yang kuperintahkan, jalan yang kuperintahkan untuk kamu tempuh cuma ini. Tempuh jalan ini. Inilah yang kuperintahkan, pengabdian kepadaku. Jalan yang ditempuh adalah jalan yang aku perintahkan. Jangan kamu tempuh jalan yang lain. Maka kalau kamu tempuh jalan yang lain, tidak akan sampai kepada tempat yang dituju, atau ibaratkan kapal itu tidak sampai ke pelabuhan, mungkin malah kemana-mana. Inilah Quran. Inilah jalanku yang kuperintahkan untuk kamu tempuh. Nah, sekarang pengabdian yang paling utama menempuh jalan itu apa? Yang paling utama, tadi kan Allah tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, kalau di surat 2 kan yang disebut apa bunyinya lupa ya. Ya bunyinya ini di jalanku yang kugariskan. Maka setiap yang disebutkan menghamba kepada Allah, innani anallah, dan tidak hanya anak apa ini akibat. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan itu aku Allah. Kalau kamu menghamba kepadaku, berarti aku majikan, kamu adalah guru. Artinya apa? Yaitu dengan adanya hubungan sholat. Tidak ada hubungan sholat itu hambanya setan. Tidak ada sholat. Inilah Quran jalanku, inilah Quran perintahku, ya. Maka tempuh dia, kerjakan dia. Kembali ke surat An-Nisa 103. An-Nisa 103. Bila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah kepada Allah waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, maka kerjakanlah sholat itu seperti biasanya. Sesungguhnya itu adalah kewajiban sholat, itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman. Ini adik saya semua yang saya kadang-kadang, yang ikut saya sudah kadang lebih 10 tahun sholatnya punya harapan. Sholat itu kewajiban yang waktu dan caranya ditentukan. Kalau sudah menghamba kepada Allah, meninggalkan kewajiban, ada tidak hubungannya? Ada tidak hubungannya? Bahkan orang yang tidak sholat itu tidak punya nilai amal, walaupun ada kebaikan tidak ternilai. Jadi kalau ibarat pegawai itu, ya, atau rapi itu kalau datang itu ngisi absen dulu. Nah dia tidak pernah ngisi absen, kerja jalan terus. Begitu minggu depan dikontrol oleh pimpinan yang lain, wah ini tidak pernah kerja. Begitu juga orang yang tidak selalu sholat, sama dengan hubungannya habis. Jadi orang nggak sholat, jangan kita itu sholat sudah dia tidak mau urusan dia, tapi kita memerlukan keselamatan untuk diri kita. Ini pahami yang betul. Orang yang tidak sholat tidak ada hubungan. Ya.
Jadi kalau ada sholat tapi ulang-ulang tadi, ya nama tadi mau dikasih oleh pemimpin malam alfa terus masuk kantor sebulan 2 kali, dari mana ada pemimpin itu simpatisan? Enggak kan? Nah ini apakah orang yang nekat itu nekat ya sholat kadang sholat enggak? Ini memang nekat, artinya enggak sholat pun biasa-biasa saja. Nah inilah untuk menemukan hakikat terpatrinya hari akhirat, memerlukan waktu pergaulan dan zikir bersama. Orang yang menjaga sholat artinya orang yang meyakini bahwa saya akan berhadapan dengan Allah, saya akan bertemu. Nah, kalau kita berprinsip begitu, Allah tidak bisa ditipu. Maka kalau saya membohongi pekerjaan yang sebenarnya harus ditugas tidak dikerjakan, saya akan melihat bukti apa yang saya makan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Baca surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Anak-anak saya kalau udah bingung ngaji pada malas. Bukan orang makin gak ngaji itu risonya. Begitu kita ada masalah, bingung menempatkan la ilaha illallah dalam hati, terus sampai tertidur terbalik. Karena dengan mengingat Allah, apa akan memberikan ketenangan. Ya. Dengan melupakan Allah, setan yang akan beralih. Tolong dibaca surat 2 bagi dalam agama yang beriman Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha labi'atat kita al-khashiyin. Mintalah tolong kepada Allah dengan bersikap sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat dirasakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Allazina yazunna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan berbalik kepadanya. Ya ini kalau saya bilang tadi, di tempat kami ini ada yang pada stres, kalau situ stres, cutilah pasti itu. Baca guru stres. Ini kan bukan cuti. Kalau saya diberi waktu dari sekarang sampai pagi, saya ingin murid saya baca guru. Kadang-kadang ngantuknya enggak kuat. Semakin banyak kita menyebut nama Allah, semakin kokoh iman diletakkan oleh Allah. Baik, suratnya 58 ayatnya 22. Sehingga kita insya Allah kalau fondasi itu sudah kuat, ya, kena angin supaya apalagi tidak akan goyah, kena angin topan pun masih kuat. Surah 58 Al-Mujadalah ayat yang kedua-dua. Engkau tidak akan menemukan masyarakat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dapat berandai taulat dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun penentang itu bapak-bapaknya atau anak-anaknya atau saudaranya maupun keluarganya sendiri. Keimanan telah ditentukan Tuhan dalam hatinya serta pokoknya pula dengan kemantapan jiwa sebagai anugerah daripadanya, dan selanjutnya Dia akan masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya, serta mereka kekal di sana. Allah telah menghujani mereka dengan rahmat. Sebaliknya, mereka pun merasa puas terhadap curah rahmat itu. Mereka itulah golongan Allah. Ingatlah bahwa golongan Allah itulah yang berjaya. Jadi Bapak Ibu, kalau punya saudara, ibu orang taat dengan Allah, saudara tidak, itu jaraknya seperti bukan saudara, yang bicara Allah bukan saya. Yang bicara itu, kenapa kamu jarak ke rumah dia kamu? Gak tahu, gak enak rasanya kan? Kalau orang beriman yang benar itu tidak kepingin diajak ngomong yang bual-bual, yang tidak mengandung makna dan arti. Nah, dengan zikir itu tujuannya apa? La ilaha illallah tadi kan baru di sini Mekah. Nah di sini katakan ya Allah,
maka mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan, dihujankan dalam hati, dipatri. Ahad. Ya. Jadi ahad, esa, tidak ada kamu makhluk. Nah, cuma orang yang datangnya kasar. Jiwa tauhid tidak begitu, bukan jiwa tauhid, jiwa ogah-ogahan. Saya tidak kepingin pamit di jiwa, tapi saya kepingin membawa manusia begitu nyebut la ilallah harus berjiwa merdeka. Artinya tidak ada urusan dengan MTA. Jadi urusan saya dengan Allah. Tidak ada urusan dengan MTA. Urusan saya dengan Allah. Soal aku berkawan dengan kamu karena tidak menyalahi agama, itu dibolehkan. Tidak ada larangan. Tapi urusan saya harus ikut kehendak kamu, tidak ada. Itu manusia punya pendirian, jangan ngaji ke sana ikut ke sisi lu, bingung menangkap, nanti jadi tukang pengadu domba. Akan saya akan nyarankan keluarga, kalau kalian pada ceramah diundang MTA, mungkin amplopnya sampai 500, bilang aja saya perlu duit diundang datang. Saya perlu dikasih 1 juta datang saya. Tidak apa-apa saya perlu duitnya. Daripada kita munafik. Ya. Di audisi duit banyak, jangan bilang dapat. Siapa tidak punya duit ngomong. Tapi cari sendiri, jangan minta di sini. Ngomong aja aku tidak punya duit, tapi cari sendiri. Masa orang tauhid kalau ikan, saya nggak tahu, kepikir ketemu diadili MTA datang, bukan malah takut. Wah, orang kesini bawa taman, bawa agama benar, belum pernah didalami dan benar-benar. Boro-boro masih ada hamba-hamba Allah ingin membagi ilmunya karena ingin meninggalkan istilah apa? Amal-amal yang berguna, ilmu bermanfaat. Kita tidak, kalau tidak satu itu enggak. Itu semua. Jadi pertama keluarga saya, sihir itu akan mengerim lonjakan keburukan. Ya. Kalau dipelajari, insya Allah walaupun orang itu jelek, tidak selalu dalam sebutan kejelekan, tapi sebenarnya kita akan kembali. Sekiranya aku tidak ada rahmat Allah, tentu akan sama sepertinya, atau aku akan lebih buruk dari Allah. Paham tadi? Sholat itu kewajiban ya. Saya mengatakan subuh. Kalau sholat itu kewajiban, sholat ditinggalkan, Islam atau bukan? Islam itu kan hubungan antara hamba dan Khalik. Kalau tidak ada hubungan, bukan Islam. Makanya kalau orang tidak ada sholat, tidak dihitung amalnya. Ya. Surat 9 ayat yang ke-54. Jadi orang yang tidak mudah meninggalkan sholat hanya orang yang tidak berprinsip sabar. Sebab yang namanya sabar itu artinya apapun yang diperintahkan Allah itu selalu ditekuni, walaupun pemberiannya belum datang. Ini namanya sabar. Walaupun yang diminta itu belum hadir. Jadi kalau agama yang benar aja jadi biar. Ibu-ibu tadi yang katakan mau mengikuti undang-undang Allah atau undang-undang negara. Ya kalau undang-undang negara tidak bertentangan dipakai. Apalagi Islam ini kalau memang sudah mengatakan la ilaha illallah masih pakai ujung berat, suka dengan atasan, makebo, serba salah. Ini kan hati yang belum terlatih keimanan. Hanya dia kelihatan kumpul itu sudah syukur, sudah kelihatan kumpul dengan orang. Tapi iman belum duduk dalam hati karena belum rela diatur. Masih
Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fi silmi kaffah. Kerjakan Islam secara penuh. Kamu sudah sholat ya sholat. Kamu pas pakaian ya berpakaian, namanya penuh. Ini sholatnya dikerjakan, pakaiannya nggak mau. Ini kasihannya kan? Ini yang kasihan semua. Yang kalau diajar dari awal, apa yang mau didapat? Karena harus membaca alif, watta, saksi, tajwid. Nah, sekarang kalau mau tinggal menganalisa diri, lihat ke sini. Setapak demi setapak akan menepi jiwa seperti kabut barak walaupun bodoh. Walaupun kita bodoh. Apa-apa, kita nggak bisa menunggu buku tinggalan para ulama yang tulisannya gundul. Kalau kita bisa. Kita nggak bisa. Itu ya bedanya. Jangan dikira orang pintar itu sholat dia juga baca buku tinggalan para ulama. Saya tidak mengucap belah, ya. Cuman Bapak Ibu, kalau tidak bisa membedakan mana ucapan yang bermanfaat dari Allah dan bukan, sebentar ke MTA sebentar ke sini, ujung-ujungnya nanti kalau dia tidak bisa nangkap, dia akan membagi pemecah belah, bahkan menjadi yang bikin bunyi. Kecuali orang yang punya tandasan, di sana salah berinya enggak, itu lain cerita. Kalau di sana salah enggak berinya enggak, ya sama, ngebom. Sampai sini waktunya. Barangkali ada yang tanyakan tentang ketauhidan dan yang disebut adat. Mungkin ibu-ibu ingin bertanya, bisa silakan. Ibu-ibu, kalau nggak bisa jawab tunda ya. Aku mau nanya kepada guru yang lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan Pak, yang jelas saya 5822 di situ bahwa orang-orang yang beriman tidak bisa saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Rasul, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya sendiri atau keluarganya sendiri. Nah, ini yang biasanya menjadikan anak-anak itu suatu fitnah, gitu Pak. Karena yang saya alami sendiri dari yang telah kami alami ini, kemudian karena ayat ini tidak dibaca, timbullah fitnah pada diri saya, gitu Pak. Contohnya kalau saya diundang mau bulan puasa itu ada beruah atau perang. Nah, karena saya sudah belajar ini, maka saya tidak pernah datang Pak. Apalagi itu ada yasinnya, ada apa. Nah, karena dia belum paham, mereka mengatakan bahwa saya ini kok jahat amat, gitu Pak. Kok tidak mau kumpul sama saudara pun tidak mau datang. Nah, yang kayak gitu itu walaupun alhamdulillah saya tidak ada rasa sedih atau berkeluh kesah, ya Pak. Namun saya cuma pikir kalau mereka itu semua mengatakan begitu, apakah saya ini benar-benar nanti jahat, gitu Pak. Yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, jadi Ibu tidak spontan memisahkan keluarga walaupun mereka orang tua, itu tidak spontan. Yang kita berikan, ya contoh ya, kami sama-sama. Saya ada keluarga yang boleh katakan mungkin saya ajak untuk ibadah ini sampai sekarang pun tidak ada. Kalau saya masih condong ke sana, ini kan bukan baru sekali kasih pandangan kali. Ini sudah berkali-kali. Dan bisakah ibu rasa tidak senang ke sana tadi? Andai kata ibu itu ada juga, itu bukan rekayasa pikiran kita. Ya. Buka surat 17, 73 sampai 75 dulu.
Bukan rekayasa. Kalau ibu sudah ditolong bukan rekayasa. Tujuh tiga sampai dengan berapa? 3 sampai 75. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka hampir memalingkan engkau ya Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Ya, 2 ayat cukup sebenarnya. Jadi kita sudah bilang dari dulu, sampaikan dulu saya tidak ngerti, ikutlah tahlilan kemudian, dulu tidak ngerti saya ikut 7 bulanan. Tapi setelah saya membaca ini bukanlah Islam, artinya undang-undang negara. Tapi kan nanti kan waktu dia mau ke hari-harinya lagi kan tetap mendatangi kita lagi kan. Dirayu kan. Andai kata kita sudah beri pandangan dengan dia sudah berkali-kali, kemudian dia merayu kita itu ke sana, ini masih pikiran. Tapi kalau input zikir tadi, ini ayat 74. Sekiranya Allah tidak menumbuhkan hati iman dalam hatimu, niscaya kamu akan condong ke sana. Ini kan kepada gambar ya. Andai kata paling atas itu Tuhan, kemudian di bawah Tuhan itu alam, ya. Alam kan? Di dalam alam itu makhluk. Nah, jadi alam itu dia adalah tempat untuk menikmati makhluk dan dinikmati oleh makhluk. Allah di atas. Kalau alam ini ciptaan Allah, makhluknya ciptaan Allah. Ini secara logik Bu ya. Kalau masih ada hidup aturan yang dari Allah, punya apa? Saya bertanya, punya apa? Jadi alam semesta ini mutlak-mutlak buatan dia, penikmatnya pun pemutlak-mutlak buatan dia. Berarti manusia itu punya apa? Kalau ibu ada urun dengan Allah, ada andil matahari, boleh ibu protes. Andil nggak ada protes. Itulah surat 7 ayat 54. Kalau di surat Yusuf ayat yang ke-40, surat Yusuf ayat ke-40, surat 12. Surah yang kedua Yusuf ayat yang 40. Tiada lain segala yang kamu puja-puja di samping Allah, hanyalah beberapa nama yang disebut sebagai Tuhan, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Tidak ada dalil yang diberikan Allah tentang hal itu. Untuk berpikir yang benar tentang ketuhanan hanya bagi Allah. Ia memerintahkan agar kamu menyembah hanya kepada Allah. Itulah agama yang benar. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau di dalam tafsirnya bunyi ya, inilah hukum ilah lillah, ya itu. Ini hukum ilah lillah. Jadi undang-undang, peraturan, keputusan itu hanya milik Allah, karena bukan kita nggak punya adil apa-apa. Siapa yang ada adil? Mudah-mudahan sampai mati diri kita seperti diberitahu itu. Menurut saya dalam baca buku dan siapa yang menumbuhi dirinya dengan tauhid, insya Allah jadi Allah akan masuk surga tanpa hisab. Di samping menghindar daripada bid'ah. Ibu takut ke saya ngomong gini, garang dia. Ya, kalau belajar. Kalau yang baru-baru maka saya pesan yang baru-baru datang dulu. Kalau
kamu kurang paham, insya Allah selama saya mampu, ya, sehat, datanglah. Karena istilahnya, kamu sekarang dengan agama sekarang datangi Islam, tidak ada ilmu itu. Tidak ada akan hidup, tidak akan hidup. Karena prinsipnya berbuat baik dengan orang, bukan berbuat baik menurut pandangan Allah, bukan berbuat baik dengan orang. Ujung-ujungnya yang jadi pujian orang, bukan kata ikhlas. Cukuplah segini ya, besok lagi. Mudah-mudahan kemudian menjadi bidang lagi menegakkan tauhid dengan Allah, dibarengi zikir yang banyak. Insya Allah makin digertak orang, makin berani, tidak akan mungkin makin sulit. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.